Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida SPD dari SD Negeri 6 Tanjung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara serta refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran mempunyai pengertian atau makna yang berbeda. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah memberi ilmu berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan sebuah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses pendidikan, pendidik itu seperti petani dan peserta didik itu seperti tunas-tunas benih yang memiliki kodratnya masing-masing, seperti jagung dan padi yang mempunyai keunikan masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan ada istilah menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak maksudnya adalah pendidikan yang bebas atau merdeka dari segala ikatan, yaitu pendidikan yang berpusat pada anak. Anak-anak seperti sehelai kertas yang sudah memiliki tulisan yang samar-samar, maka pendidikanlah yang menjadi penebal karakter anak dengan menanamkan budi pekerti baik yang terdiri dari cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tindakan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau guru. Kemudian pembelajaran dianggap berhasil apabila peserta didik mampu mencapai KKM. Suasana kelas yang tertib, anak-anak duduk rapi dan tenang. Serta peserta didik yang pintar adalah peserta didik yang mampu memperoleh nilai tinggi pada aspek kognitif. Yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengarahkan dan menuntun peserta didik sesuai dengan potensi peserta didik. Yang ketiga, setiap peserta didik mempunyai keunikan dan keistimewaannya sendiri dengan menerapkan merdeka belajar pada proses pembelajaran. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kelima, menggali dan mengembangkan kemampuan anak bukan hanya kognitif saja tetapi aspek afektif dan psikomotor. Yang keenam, menciptakan suasana kelas yang komunikatif, interaktif, dan kolaboratif. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan yang dapat menebalkan karakter baik pada peserta didik. Yang kedelapan yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kesembilan, pengenalan sosial budaya sebagai jati diri anak dalam pendidikan untuk menciptakan peradaban luhur yang dicita-citakan. Hal yang dapat saya implementasikan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu menuntun peserta didik dalam proses pembelajaran. Menggali dan memberikan wadah terhadap potensi peserta didik yang beragam pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu dengan berkolaborasi dan juga dengan mempersilahkan peserta didik untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja mereka, sehingga dapat melatih berbagai keterampilan seperti berbicara, kepercayaan dirinya, kemudian saling menghargai atas perbedaan pendapat. Menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu dengan penggunaan teknologi sebagai bentuk pengenalan dan adaptasi terhadap perubahan zaman,
serta memfasilitasi peserta didik yang mempunyai gaya belajar audiovisual. Penguatan karakter peserta didik dengan pengenalan keanekaragaman budaya, sehingga tidak akan kehilangan jati diri serta dapat menebalkan karakter-karakter baik atau budi pekerti pada anak dengan cara memperkenalkan cerita rakyat dan kearifan budaya dari berbagai daerah, khususnya daerah lokal yaitu daerah Tabalong, serta pengenalan makanan khas dan juga pengenalan lagu-lagu daerah dan kebudayaan yang lain.